Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada kedua perintah itu." Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa itu Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Coba kasih senyum dulu kepada yang di kiri kanan saudara. Ya, saya tahu bedanya rasanya ketika dalam gereja AC semua toh. Keluar gereja panasnya bukan main, senyumnya hilang akhirnya. Ya. Hari Minggu, hari sukacita, dikatakan sebagai harinya Tuhan, mari kita bergembira. So hari ini Tuhan mengajak kita bersama-sama bermenung perintah yang utama yang Ia ingin agar setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk melakukannya. Pertanyaan awal di awal khotbah ini, apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara? Apa sih yang menjadi prioritas atau yang menjadi utama dalam hidupmu? Jawab masing-masing dalam hati. Karena apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi tujuan yang penting, yang utama dalam hidup kita, itu seringkali menentukan bagaimana cara kita untuk bersikap, bagaimana cara kita untuk bertindak. Ketika yang utama adalah karir, orang muda sibuk membangun karir, semua waktu, tenaga, pikiran akan dicurahkan ke sana. Kalau orang merasa bahwa karir itu yang utama sekarang, kalau yang utama adalah uang, maka UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau kegiatan tidak dapat duit, sorry, saya tidak ikut. Tapi kalau ada duitnya, mari, ya saya yang pertama. Ya.
Karena setiap prioritas dalam diri kita menentukan bagaimana cara kita bersikap. Ya, orang-orang muda sementara lagi senang-senangnya dengan pacar, ya, lagi jatuh cinta dengan pacar. Pacar jadi yang utama. Makan kemudian. Yang penting dengar suara pacar dulu. Latihan core OMK skip terus. Karena apa? Diajak pergi jalan-jalan malam-malam dengan pacar. Ya. Kalau pacar menjadi prioritas dalam hidupmu. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, kalau yang utama, yang prioritas adalah keluarga, sesibuk apapun saudara pasti akan menyempatkan, memberikan waktu untuk ada bersama-sama dengan keluarga. So coba lihat apa sih yang sekarang menjadi prioritas hidupmu. Bohong kita bilang setiap hari kita sibuk sekali toh. Tergantung sekarang apakah saya menempatkan orang-orang itu sebagai prioritas atau tidak. Ya. Orang bisa capek kerja, tapi kalau dia merasa bahwa pacarnya itu penting, dia tetap angkat telepon toh. Mau dia capek bagaimana tetap angkat telepon. Ya karena apa? Prioritas. Hari ini kita mendengar Yesus berbicara tentang hal-hal yang menjadi prioritas. Dua hal yang dikatakan menjadi perintah utama. Yang pertama adalah karena belum makan saya tahu nih. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apalagi jiwamu, apalagi akal budimu, dan terakhir kekuatanmu. Ya, ada 4 hal. Kasihilah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Artinya apa? Mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Itu yang menjadi hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman. Ketika baru bangun tidur, buka apa lebih dahulu? Buka HP. Benar tidak? Kalau keseluruhannya adalah tentang Allah, maka bangun pagi yang kita buat pertama apa? Coba ingat tanda salib sedikit dulu kah? Langsung lihat HP begini. Hal yang sederhana. Sebelum bekerja, kita belajar untuk berdoa lebih dahulu. Demikian juga hal lain. Ketika mau ulangan, ujian, orang-orang muda, jangan lupa berdoa. Ketika sedih, lagi galau, lagi sedang down-downnya, ada banyak masalah, jangan lupa datang ke hadirat Tuhan untuk menimba kekuatan. Ya, saya tahu di Paroki Babakan ini ada ruang adorasi yang baru toh. Coba ketika ada kesulitan, jangan lupa menyempatkan waktu mencari kepada Allah, sang sumber kekuatan kita. Dari sana kita menimba kekuatan. Karena kunci untuk mengasihi Allah adalah kita sadar bahwa kita lebih dahulu dikasihi oleh Dia. Ya. Anda sekalian berjuang merawat orang tuamu meskipun mereka cerewet misalnya. Sudah pokoknya serba emosian. Tapi kenapa? Karena saudara mengalami kan bagaimana dulu saudara dikasihi kan. Dan sekarang mau membalas semua itu. Hal yang sama juga. Kita harus menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Baru kita bisa berjuang untuk belajar mengasihi Allah lewat hidup kita. Setiap kali perayaan Ekaristi yang kadang buat umat ngantuk. Ya, kadang menguap. Kadang pandangannya kosong. Tapi pada saat itu seringkali kita seharusnya diingatkan Allah mengasihi kita. Kita dengar sabdanya, kita santap tubuh putranya. Itu adalah bentuk kasih Allah yang sepanjang hidup kita selalu ingat, kita selalu kenangkan bersama-sama. Dan saudaraku, jangan pernah mengasihi Allah setengah-setengah. Ya, di gereja ini kudus betul ya. Tuhan
Saya percaya Engkau memberkati segala pekerjaan saya. Engkau memberkati usaha saya, percaya Tuhan. Pergi keluar, cari orang pintar. Mbah, ada tidak pegangan Mbah ya, supaya usaha lancar. Bagaimana? Kita mau mengatakan, kita mau memberikan keseluruhan diri kita kepada Allah. Nah pertanyaannya, apakah saat ini kita sudah sungguh mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita? Itu perintah yang pertama. Perintah kedua yang sama besarnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Ada tambahannya, seperti dirimu sendiri. Saya sangat yakin kita semua ini pandai memberikan yang terbaik untuk diri kita kan? Ya, lihat ibu-ibu sekarang lipstiknya merah sekali ini. Ya, beri yang terbaik kan? Pakai baju yang terbaik ke gereja, pakai parfum yang paling baik, ya, pergi jalan-jalan ke tempat yang baik toh. Karena apa? Karena kita pandai, kita tahu bagaimana men-treat diri kita dengan baik. Kita mau berikan yang terbaik untuk diri kita, atau istilah sekarang orang katakan self reward, ya, kasih imbalan untuk diri sendiri. Kita tahu memberi yang terbaik untuk diri kita. HP mana orang mau pakai HP yang jadul sekarang toh? HP beli baru harus kameranya 7 memang belakangnya. Ya. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk diri kita, seharusnya kita juga belajar memberikan juga yang baik untuk orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Saya pribadi mengalami uang 50.000 itu untuk saya sendiri tidak cukup rasanya toh. Makan sekali sudah habis 50.000 ini. Tapi kalau mau kasih ke orang lain, mulai terlalu besar ini kasih ke orang lain ini. Aduh, saya masih butuh ini dan itu. Demikian kan? Ketika kita buat salah ke orang lain misalnya, kita begitu mudah memaafkan diri kita kan? Depan cermin kita bilang, oh ya sudah gak apa-apa lah, nanti besok perbaiki lagi. Tapi coba kalau orang lain buat salah dengan kita, apa yang kita buat? Omongnya kemana-mana, ngeri sekali. Kalau bisa setiap hari story WA tentang dia, itu dia buat terus itu tuh. Kita belajar bagaimana mengasihi sesama seperti kita bisa mengasihi diri sendiri, bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita. Saudaraku yang terkasih, kalau saya merangkum kedua hukum ini, sepertinya Tuhan Yesus mau bilang, tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Allah tanpa dia sungguh bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Allah kalau tidak mengasihi sesamanya sendiri. Susah menerima rasanya kalau orang bilang, saya dekat dengan Tuhan. Saya begitu punya relasi yang baik dengan Tuhan, tetapi omongnya kasar semua dengan orang lain. Gosip dan sebagainya, rasanya sulit bisa menerima karena tidak sinkron. Seperti Bunda Teresa katakan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mencintai sesama kita yang ada, yang kelihatan di sekitar kita. Ini perjuangan kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-31 ini. Setiap kali perayaan Ekaristi di bagian akhir, kita selalu diutus untuk menjadi saksi Injil di tengah dunia. Apa yang hari ini, pagi ini didengar, itu yang kita berjuang di luar sana, di keluarga, di pekerjaan, dalam pelayanan apapun. Kita selalu melihat bahwa diri kita sebagai para pengikut Kristus. Maka hendaklah iman kita sungguh-sungguh menghantar kita bisa juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ketika misa terakhir dikatakan apa? Romo bilang apa? Ya, misa sudah selesai. Pergilah
mewartakan Injil Tuhan. Anda bilang apa? Nah, gampang, syukur kepada Allah. Lupa setelah itu syukur kepada Allahnya. Ya, padahal itu sebuah ajakan dan hal yang kita amini bersama. Kita semua dipanggil mewartakan Injil di tengah dunia. Demikianlah semoga terjadi apa yang Yesus katakan. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semoga Injil hari ini menginspirasi kita berjuang sebagai orang beriman di tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian.